Saya pelajari, saya baca isi polisnya itu, saya lihat ini sebenarnya sudah cukup bagus. Cuman saya agak heran, kenapa kok program kesehatan yang Ibu punya ini masih menganut sistem yang inner plafon? Inner plafon maksudnya gimana? Nah begini, Ibu lihat ya. Jadi inner plan-nya Ibu ini untuk masing-masing manfaat, fasilitas maksud saya seperti kamar, dokter, obat-obatan, ini semua ada batasannya. Ya, contoh obatnya dibatasi sekian. Jadi kalau sampai nanti ada pengobatan melebihi dari nilai sekian, maka kelebihan nasabahnya harus bayar sendiri. Nah ini yang disebut dengan inner plafon. Kalau Ibu perhatikan semua ini ada batasannya, betul? Nah punya Ibu kebetulan ini plannya adalah plan yang B, yang kamarnya 350.000 per hari. Nah Bu, oleh sebab itu saya merasa perlu menyampaikan satu informasi yang penting buat Ibu terkait dengan polisnya Ibu. Ya. Nah dari pengalaman saya sudah jadi agen cukup lama. Saya kan sering nangani klaim. Ya. Dari pengalaman saya nangani klaim sekian banyak. Biasanya loh di bagian rumah sakit itu pasti ada muncul 5 jenis biaya pada umumnya ya. Yang pasti biaya kamar, betul Pak? Yang kedua ada biaya jasa dokternya, betul? Dan pasti nggak luput biaya obat dan peralatannya seperti cek lab dan sebagainya. Nah kalau misalnya ada tindakan bedah ya pasti muncul tindakan bedah dan biasanya disertai dengan resiko. Nah pada umumnya 5 biaya ini yang muncul dalam tagihan rumah sakit, betul Pak? Nah saya mau minta pendapat Ibu dari 5 ini, 3 diantaranya yang terbesar nilai tagihannya. Kira-kira menurut Ibu obat betul Bu? Bedah setuju? Mungkin ICU Pak. ICU betul. Nah biasanya di tagihan-tagihan yang Ibu sebut tadi, obat, bedah, ICU, di sini ini kalau nasabah biasanya ada kelebihan biaya yang melebihi plafon, sehingga nasabah sudah sedih dan nilainya cukup besar. Contoh kasus Bu ya, saya ada contoh kasus nasabah saya skip ya kita. Nah Ibu tadi lihat nasabah saya, dia sudah ambil kamar yang sesuai, tapi toh tetap dia harus nombok speedback. Padahal itu cuma pasang ring, pasang pen. Bayangkan kalau dia ada tindakan yang lebih serius seperti operasi bypass atau pasang ring, pasti nomboknya lebih banyak lagi, betul kan? Nah sehingga kasus-kasus seperti ini banyak sekali terjadi di nasabah-nasabah kita yang dan banyak yang mengeluh, nggak merasa kok matanya. Nah oleh sebab itu, Indonesia sekarang meluncurkan sebuah program terbaru untuk menjawab keluhan-keluhan nasabah yang disebut dengan program PPH. Ini program terbaru. Nah di program terbaru ini kelebihannya Pak, di biaya-biaya tadi seperti obat, ICU, bedah, bahkan jasa dokter yang tadinya dibatasi, sekarang kita akan bayarkan berapapun nilai tagihannya. Nah, misalkan biaya operasi habis 100 juta pun kita akan bayarkan, ya berapapun kita bayarkan, asal tidak melebihi jatah tahunan atau plafon tahunannya. Ya, memang ada batasan tapi hanya 1. Nah itu yang paling kecil saja Bu, itu nilainya 1,5 miliar per tahun dikasih 1,5 miliar. Kalaupun sampai lebih dari 1,5 miliar, jangan khawatir, masih ada cadangan 1,5 miliar. Artinya sebetulnya nasabah ini di cover dengan plafon sampai 3 miliar. Nah sehingga kalau ada terjadi kasus seperti nasabah saya tadi, itu sudah pasti akan terbayar semua. Nah sehingga sekarang ini kalau nasabah saya sudah punya program PPH, dia ngambil terjadi klaim, kita juga sebagai agen merasa tenang. Ya, nasabah juga tenang. Jujur dulu kalau dia ambil PHS kita juga tertekan. Bukan khawatir tidak terbayar, tapi khawatir berapa yang harus dia nombok. Tapi hari ini kita merasa tenang karena dia sudah berprogram PPH. Nah, saran saya, ya Ibu mumpung masih sehat dan ada kesempatan, dia upgrade, ya karena di rumah sakit sekarang juga terus sama. Upgrade maksudnya gimana Pak? Diubah menjadi program PPH. Di PHS. Oh bisa. Caranya gimana Pak? Nanti bisa dengan upgrade polis yang lama atau Ibu saya sarankan buka polis baru. Ya. Kayak premi. Preminya berapa? Preminya nanti kita sesuaikan Bu, ya tergantung. Kalau saya boleh tahu Ibu sekeluarga biasanya rujukan rumah sakitnya di mana? Kalau berobat. Oh Delta Surya. Nah Ibu kalau misalkan maaf sambil berobat lebih nyaman dengan kamar minimal isi berapa? Sendiri. Ya. Bu, kalau saya lihat dari pengalaman saya nasabah saya berobat di Delta Surya, isi 1 orang itu paling enggak nilai kamarnya sekian. 1 juta ya. Nah oleh sebab itu saran saya ngambil paling tidak
itu 1,5 juta, jangan mepet 1 juta. Ya, nanti saya hitungkan Bu preminya. Bu, Sampai berapa Pak? itu nanti saya hitungkan dulu. Nanti mungkin Ibu ada waktu sekarang, saya hitungkan cuma sebentar aja. Ya, mungkin hanya nggak sampai 15 menit sudah selesai. Oke. Nah, kalau dia terburu-buru, kita bisa apa? Buat appointment berikutnya. Ya, Bu, saya datanya sudah sesuai dengan ini Bu ya, buku polis ya. Oke. Bu, cuma satu saya belum tahu pekerjaan Ibu pastinya di bidang apa. Ya, nggak usah Pak. Tidak usah ya. Oke. Baik. Terima kasih Bu.